Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID. Ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan profil dan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Dono Warkop dan kisah sukses anak-anaknya. Pelawak Indonesia, Dono Warkop, lahir di Solo, Jawa Tengah pada 30 September 1951 dengan nama lengkap Wahyu Sardono. Dia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Dono menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Kebon Dalem, yang dilanjutkan ke SMP Negeri 1 Kebon Dalem dan SMA Negeri 3 Surakarta. Setelah itu, Dono merantau ke Jakarta untuk berkuliah di jurusan Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dono juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan seperti Mapala UI. Setelah lulus kuliah, Dono dipercaya menjadi asisten dosen, hingga akhirnya ia pun menjadi dosen sosiologi di universitas yang sama. Di luar aktivitas kampusnya, Dono menjadi penyiar radio Prambors. Dan dari sinilah cikal bakal terbentuknya grup lawak fenomenal Warkop DKI, yang awalnya bernama Warkop Prambors. Grup lawak itu dibentuk oleh Nanu Mulyono, Rudi Badil, Dono, Kasino Hadiwibowo, dan Indrojoyo Kusumonegoro. Mereka pertama kali meraih kesuksesan lewat acara obrolan santai di warung kopi, yang merupakan garapan dari Temi Lesanpura, Kepala Bagian Programming Radio Prambors. Pertama kali Warkop muncul di pesta perpisahan sebuah SMA yang diadakan di Hotel Indonesia pada tahun 1976. Itu adalah pertama kalinya Warkop menerima honor berupa uang transport sebesar Rp20.000. Para personel Warkop merasa uang itu besar sekali saat itu. Namun akhirnya habis hanya untuk mentraktir makan teman-teman mereka. Tawaran untuk manggung mulai berdatangan, hingga akhirnya pada acara terminal musikal, grup Warkop Prambors benar-benar lahir sebagai bintang baru dalam dunia lawak Indonesia. Sejak itulah, honor mereka mulai meroket, sekitar Rp1 juta per pertunjukan. Mereka juga jadi dikenal lewat nama Dono Kasino Indro atau DKI, karena nama grup mereka yang sebelumnya, Warkop Prambors, memiliki konsekuensi tersendiri. Selama mereka memakai nama Warkop Prambors, maka mereka harus mengirim royalti kepada Radio Prambors. Setelah puas manggung dan siaran radio, Warkop mulai membuat film-film komedi. Dengan honor Rp15 juta per satu film untuk satu grup, maka mereka pun kebanjiran uang. Karena tiap tahun mereka membintangi minimal 2 judul film pada dekade 1980 dan 1990-an. Pada masa itu, film mereka selalu diputar sebagai film menyambut Tahun Baru Masehi dan menyambut Hari Raya Idul Fitri di hampir semua bioskop utama di seluruh Indonesia. Dari semua personel Warkop, Dono bisa dikatakan sebagai yang paling intelek. Bahkan Dono juga sering menjadi pembawa acara pada acara kampusnya atau acara pernikahan rekan kampusnya. Dono menikah dengan Titi Kusumawardani dan dikaruniai 3 anak yang bernama Andika Aryasena, Damar Canggih Wicaksono, dan Satrio Sarwo Trengginas. Dono meninggal dunia pada 30 Desember 2001 di Jakarta akibat kanker paru-paru. Kecerdasan Dono ternyata turun ke anak-anaknya. Arya, anak sulung Dono, kuliah di Universitas Indonesia jurusan Broadcast. Dan anak bungsu Dono, Satrio Sarwo, juga lulusan UI, jurusan Pendidikan S1 Bahasa Belanda. Sementara anak tengahnya, Damar Canggih Wicaksono, memilih universitas berbeda dengan saudara-saudara dan almarhum ayahnya. Damar kuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknik Nuklir dari tahun 2004 sampai 2009, dan lulus dengan predikat cum laude. Kemudian Damar melanjutkan studi ke IPFL di Swiss melalui beasiswa Swiss Government Excellence Scholarship.
Dia mulai kuliah S2 pada tahun 2010 dan lulus 2012 di bidang Nuclear Engineering. Selang setahun, Damar kuliah S3 di kampus yang sama selama 5 tahun. Pada 2018, dia resmi menyandang gelar Academic Doctor of Philosophy. Tagarians, demikian profil dan ulasan pilihan redaktur Tagar tentang Dono Warkop dan kisah sukses anak-anaknya. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Cory Olivia, Tagar TV.